Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Pak Taruna dalam pembelajaran matematika minat untuk kelas 12. Pada video kali ini Bapak akan membahas limit trigonometri bagian yang ketiga. Dengan tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa diharapkan dapat memahami dan menggali fakta-fakta sebenarnya dari bentuk dasar penyelesaian masalah pada limit fungsi trigonometri. Dan soal-soal ini Bapak ambil dari latihan-latihan yang sudah ada di web Andrasa Belajar. Mari kita lihat untuk soal yang pertama. Nilai limit X menuju 0 untuk fungsi sin X ditambah sin 5X dibagi 6X. Pada penyelesaian ini diharapkan kita sudah mengingat atau mampu mengingat kembali tentang penjumlahan dan perbandingan trigonometri, yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 kali sin setengah dalam kurung A ditambah B dikali cos setengah dalam kurung A min B. Maka fungsi di atas kita rubah ke bentuk penjumlahan trigonometrinya, yaitu 2 yang awalnya sin X ditambah sin 5X kita ubah menjadi 2 kali sin 1/2 dalam kurung X ditambah 5X dikali cos 1/2 kali dalam kurung X min 5X dibagi 6X. Kita selesaikan penjumlahan dan pengurangannya sehingga kita dapati fungsinya menjadi 2 sin 1/2 kali 6X dikali cos 1/2 kali min 4X dibagi 6X. Kita selesaikan pembagiannya, kita dapati. Nah, kita pindahkan negatifnya ke depan. Menjadi fungsinya berubah. Min kali 2 sin 3X dikali cos 2X dibagi 6X. Ini usahakan dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri kita mengacu kepada sifat limit fungsi trigonometri, di mana sifat-sifat itu akan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, lihat di sini ada 2 sin 3X dikali cos 2X. Ya, ini sin 3X per 6X sudah mengacu atau sudah sesuai dengan sifat limit fungsi trigonometrinya. Dan cos 2X kita kalikan X-nya itu kita ganti dengan 0, sehingga 2 kali 0 adalah 0, kita dapati cos 0. Maka lihat di sini hasilnya adalah min 2 dikali 3 dikali cos 0 dibagi 6, yang hasilnya adalah min 1 kali 1 sama dengan 1. Kita lihat soal yang berikutnya. Untuk nilai limit X menuju 0 untuk fungsi cos X min cos 5X dibagi X kali tan X. Pada fungsi yang ini juga kita harus mengingat pada pengurangan dan perbandingan trigonometri. Nah, cos X min cos 5X ini bentuk lainnya adalah min 2 dikali sin 1/2 dalam kurung X plus 5X dikali sin 1/2 dalam kurung X min 5X dibagi X kali tan 2X. Nah, ini kita selesaikan penjumlahan dan pengurangannya. Min 2 sin 3X dikali sin dalam kurung min 2X dibagi X kali tan 2X. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, kita kalikan negatif dengan negatifnya, sehingga bentuknya menjadi 2 kali sin 3X dikali sin 2X dibagi X kali tan X. Kita susun sehingga bentuknya menyerupai atau hampir sama dengan sifat limit fungsi trigonometri. Seperti ini. 2 dikali sin 3X per X dikali sin 2X per tan 2X. Juga ini hasilnya sama. Jadi kita kalau udah seperti ini bisa menyusunnya. Dan kita sudah tahu hasilnya. Yaitu 2 dikali 3 dikali 1 sama dengan 6. Jadi fungsi tersebut hasilnya adalah 6. Kita lihat soal yang berikutnya. Untuk nilai limit X menuju min 3 dengan fungsi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 dibagi 2 dikurangi 2 cos dalam kurung 2X ditambah 6. Nah, pada fungsi yang ini kita harus merubah pembilang maupun penyebut ke dalam bentuk perkalian faktor, ya, atau difaktorkan kedua-duanya. Penyebut difaktorkan, pembilang juga difaktorkan. Yang mana? Yang pertama pembilang X kuadrat ditambah 6X kita faktorkan, ya.
Terus yang kedua, cos 2x ditambah 6 kita faktorkan menjadi cos 2 dalam kurung x ditambah 3. Kemudian kita ingat kembali pada perbandingan sudut rangkap trigonometri, di mana bentuk lain dari cos 2a itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a, atau sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih tentu adalah 1 min sin 2A, sehingga fungsi di atas kita rubah ya. Kita rubah menjadi bentuk perkalian faktornya dan yang di bawahnya difaktorkan. Kita lihat hasilnya adalah x ditambah 3 dikali x ditambah 3 dibagi 2 dikurangi 2 cos 2 dalam kurung x ditambah 3. Nah, cos 2 dalam kurung x ditambah 3 kita urai atau kita sesuaikan dengan perbandingan sudut rangkapnya, sehingga penyebutnya kita berubah ya, kita ubah menjadi perkalian. Jadi kita selesaikan dulu untuk yang bertanda merah ini. Min 2 kali 1 adalah min 2, min 2 kali min 2 sin kuadrat x kuadrat adalah positif 4. Maka hasilnya adalah bentuk fungsi tersebut adalah x ditambah 3 dikali x ditambah 3. Jadi x ditambah 3 dikali x ditambah 3 dibagi 2 dikurangi 2 ditambah 4 sin kuadrat x ditambah 3. Kita selesaikan 2 ditambah 2, 0. Maka bentuk fungsi limit tersebut berubah menjadi x ditambah 3 dikali x ditambah 3 dibagi 4 kali sin. Nah, tadinya sin kuadrat kita urai menjadi sin kali sin. Jadi sin dalam kurung x ditambah 3 dikali sin dalam kurung x ditambah 3. Nah, kita lihat di sini. X ditambah 3 dibagi per sin x ditambah 3. Ini sesuai dengan sifat limit. Ini hasilnya sama dengan 1. Maka yang tersisa juga tinggal 1/4. Maka limit fungsi nilai fungsi di atas yaitu x kuadrat tambah 6x ditambah 9 dibagi 2 min 2 cos dalam kurung 2x ditambah 6 itu hasilnya adalah 1/4. Kita lihat soal berikutnya. Soal yang berikutnya adalah limit x menuju pi per 4 untuk cos 2x dibagi cos x min sin x sama dengan. Nah, ini kita ingat seperti tadi perbandingan sudut rangkapnya. Untuk bentuk lain dari cos 2x itu adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, yang ini kita ganti. Untuk apa? Karena biar sesuai dengan penyebutnya. Jadi pembilangnya udah cos 2x min sin 2x kita urai menjadi cos x min sin x dikali cos x plus sin x terus dibagi cos x min sin x. Nah, ini udah ada yang bersesuaian, kita bagi hasilnya sama dengan 1, sehingga fungsi di atas limit cos 2x dibagi cos x min sin x itu sama dengan limit x menuju pi per 4 untuk fungsi cos x ditambah sin x. Nah, kalau udah bentuk seperti ini udah bisa kita selesaikan. Maka kita ganti x-nya dengan pi per 4. Jadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 sama dengan cos pi per 4 sama dengan 1/2 akar 2 ditambah sin pi per 4 juga 1/2 akar 2 dijumlahkan hasilnya adalah akar 2. Untuk yang berikutnya, nilai limit x menuju pi per 3 untuk fungsi cos x dikurangi sin pi per 6 dibagi pi per 6 min x per 2. Nah, dalam penyelesaian ini kita harus mengingat, boleh juga diselesaikan dengan cara limit turunan ya. Turunan. Ini kita ingat adalah turunan teorema L'Hospital pada limit, di mana penyebut diturunkan sendiri dan pembilang juga diturunkan sendiri sehingga kita bisa selesaikan. Dan yang harus kita ingat adalah turunan dari cos x sama dengan min sin x. Turunan dari sin x sama dengan cos x. Nah, kita lihat di sini. Pada fungsinya yang terdapat variabel x hanya cos x dan yang sin pi per 6 itu tidak ada variabel x. Maka sin pi per 6 kalau diturunkan karena tidak ada variabel x hasilnya adalah 0. Begitupun untuk yang pembilangnya pi per 6 tidak ada variabel x-nya di sini maka turunannya 0. Tinggal min x per 2. Min x per 2 itu turunannya adalah min 1/2. Maka fungsi ini, fungsi limit itu kita ganti menjadi bentuk yang ini. Yaitu limit x menuju pi per 3
untuk fungsi min sin X dibagi min 1/2. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita tinggal substitusikan nilai batasan limitnya yaitu pi/3. Jadi sin pi/3 dibagi 1/2. Sin pi/3 itu adalah 1/2 akar 3 dibagi dengan 1/2. Hasilnya adalah akar 3. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kepandaian itu datang harus dihampiri dan harus didekati. Banyak cara cepat, banyak cara singkat, banyak cara untuk orang cerdik dan pandai menyelesaikan masalah. Tetap di rumah, tetap belajar, tetap jaga jarak, tetap sehat. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.